Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah taala berikan kita kesempatan untuk mempelajari agamanya, untuk mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang lalu kita sudah pelajari bersama faktor-faktor yang mendorong mereka para sahabat itu sedemikian luar biasa tabah dan teguh begitu ya di dalam ujian ini, begitu di dalam keterasingan di mana orang-orang kafir Quraisy senantiasa memberikan ujian, menyiksa dan seterusnya, tapi Masya Allah mereka tetap tegar dan bertahan. Di antaranya karena keimanan mereka, begitu ya. Karena ada sosok Rasulullah SAW di sana yang memang langsung mendampingi para sahabat, menjadi panutan, menjadi teladan dari mereka para sahabat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar kota Makkah. Jadi sudah sampai tahun ke-10 kira-kira, tahun ke-10 kenabian. Jadi dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul sudah 10 tahun. Akan tapi yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW tidak banyak, dan Rasulullah senantiasa diganggu mereka. Hanya sekitar 150-an kalau nggak salah. Padahal sudah berapa tahun? 10 tahun, bayangkan ya. Ini mengingatkan kita akan ujian para nabi. Di antaranya adalah mereka diuji dengan umatnya. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh berdakwah selama berapa tahun? Berapa tahun? 1000 kurang 50 tahun. Masya Allah. Itu dakwahnya, bukan hidupnya, itu dakwahnya. 950 tahun, tapi yang ikut tidak banyak. Kapalnya tidak penuh. Yang ikut Nabi Nuh tidak banyak. Demikianlah Rasulullah SAW. Selama 10 tahun belum ada 200 orang, belum ada. Ini sedikit. Di selain ditekan begitu ya. Pamannya yang melindungi sudah meninggal, Abu Thalib. Istrinya yang senantiasa mendorongnya sudah meninggal. Tapi misi kenabian, misi dakwah harus tetap jalan. Harus tetap jalan. Maka diantaranya Rasulullah berdakwah ke negeri Taif ini. Beliau ke sana dengan kondisi yang tidak biasa. Artinya bukan tidak biasa ya. Artinya seolah-olah orang nggak tahu kalau beliau itu sedang berdakwah. Berjalan kaki keluarnya, ditemani oleh siapa? Zaid bin Harithah, anak kesayangan, tapi bukan anak asli ya, anak kesayangan Rasulullah SAW. Sampai ada dulu kisah dianggap Zaid bin Muhammad, tapi nggak bisa, karena ayah kandungnya adalah Harithah, nggak bisa, karena sayangnya Rasulullah SAW pada Zaid ini. Jalan 2 orang. Padahal jarak antara Makkah dengan Taif berapa?
Kira-kira 60-70 mil, 60 mil. Berarti berapa kilometer itu? 1 mil itu 1,2 kilo kalau nggak salah ya. Ya bisa dihitung sendirilah kira-kira. Berapa kilometer jarak antara Mekah dengan Taif. Tidak pakai kendaraan. Berjalan kaki bersama dengan Zaid bin Harithah. Kemudian kota Taif ini bukan termasuk daerah kekuasaannya Makkah. Sudah beda lagi. Jadi bukan bagian dari Makkah. Makanya beliau sengaja ke sana harapannya mendapatkan respon yang baik. Setiap melewati kabilah beliau mengajak mereka untuk meluk Islam. Namun gak ada satupun yang mau menerimanya. Bisa bayangkan yang dibawa benar, disampaikan dengan cara yang baik, Rasulullah akhlaknya luar biasa, ternyata gak ada yang mau menerima. Setiap kabilah ditawari masuk Islam, gak ada yang mau. Tatkala tiba di Taif, beliau mendatangi 3 orang bersaudara yang merupakan pemuka kabilah Tsaqif. Ketiganya sedang duduk di sana. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi apa katanya? Jika Allah benar-benar mengutusmu, maka dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah. Ini adalah kata-kata apa? Cemoohan. Gitu. Yang lain mengatakan, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Gak percaya sama Rasulullah. Ada yang lain mengatakan, demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu. Jika memang engkau seorang Rasul, sungguh engkau terlalu agung untuk dibantah ucapanmu. Dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu. Paham maksudnya ya? Maksudnya ini, ya udah intinya menolak sebenarnya. Kata-kata ini sebenarnya intinya nolak saja. Kalau kamu Rasul, aku nggak pantas ngomong sama kamu. Kalau kamu nggak Rasul, ngapain aku bicara sama kamu? Sama aja kayak intinya nggak mau menerima, udah gitu aja. Kemudian Rasulullah pun meninggalkannya. Rasulullah berdiri meninggalkannya seraya berkata, jika kalian melakukan apa yang telah kalian lakukan, maka rahasiakanlah tentang diriku. Maksudnya Rasulullah ingin dirahasiakan. Karena Rasulullah di Taif berapa hari? Kira-kira sekitar 10 hari di sana. Ingin berdakwah di sana. Karena kalau Rasulullah tiba-tiba langsung diusir, sudah nggak jadi berdakwah, begitu. Jadi minta untuk dirahasiakan. Udahlah, biar ada kesempatan, kesempatan untuk berdakwah. Kemudian Zaid bin Harithah yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai, melindungi diri beliau ketika beliau ini dilempari dengan batu, dicaci maki dengan ucapan yang tidak baik, hingga sandal Rasulullah SAW bersimbah darah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah manusia, pernah terluka pula, bukan yang ketika dilempar langsung batunya mental gitu, tidak. Ini Rasulullah manusia biasa, tapi memang Allah angkat derajatnya. Makanya nggak boleh meremehkan, nggak boleh berlebihan. Berdoa pada Rasulullah SAW nggak boleh, karena Rasulullah manusia. Tapi merendahkan Rasulullah nggak boleh. Rasulullah seorang nabi, pilihan Allah Ta'ala, yang mana surga dibuka melalui tangan beliau. Masya Allah. Yang membuka pintu surga adalah Rasulullah SAW, penghulunya para nabi, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya manusia adalah Rasulullah SAW. Orang yang melihatnya saja segan, keringatnya aja baunya wangi. Ini Rasulullah, orang yang luar biasa. Akhirnya Zaid pun juga terluka karena melindungi Rasulullah SAW.
Kemudian mereka, yakni Rasulullah sama Zaid ini berlindung ke kebunnya milik Utbah bin Syaibah. Ya kira-kira 3 mil dari kota Taif. Keluar dari kota Taif karena diusir tadi, dilempari sama batu. Bayangkan ya, seorang nabi ngajak kebaikan malah diusir sama kaumnya. Beliau menghampiri sebuah pohon anggur lalu duduk dan berteduh di bawah naungannya, menghadap ke kebun. Setelah sudah merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan sebuah doa. Apa doanya? Masya Allah, doanya luar biasa. Ya Allah, beliau mengadu, ya Allah, sesungguhnya kepadamu lah aku mengadukan kelemahan diriku. Dari seorang muslim ketika dia berdoa mengadu kepada Allah Ta'ala. Jadi sebaiknya kita mengadu itu pada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang bisa mengabulkan, yang bisa memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu qamu fi sa'idin wahidin." Seandainya seluruh kalian dari yang awal sampai akhir, manusia, jin, semuanya berdiri di sebuah lembah, kemudian minta pada Allah Ta'ala semua dengan permintaannya, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tidaklah berkurang sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah Ta'ala. Seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, mungkin yang lahir pada hari kiamat, jin dari yang awal sampai yang akhir, termasuk jin ifrit dan seterusnya, semuanya minta pada Allah Ta'ala seluruh permintaan, dan semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, enggak berkurang sedikit pun dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum punya istri, mintalah istri. Kalau belum punya rumah, mintalah rumah. Kalau belum punya apalagi mobil, mintalah mobil pada Allah Ta'ala. Kalau belum punya keturunan, mintalah keturunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Nabi Ibrahim, ya kan, sudah sepuh usianya, minta sama Allah Ta'ala. Minta, bukan hal yang aib. Dan ketika seorang minta itu justru menunjukkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yastakbiruna, dan orang-orang yang istikbar, sombong atau enggan, maka dia termasuk orang yang merugi, masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara enggan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa Allah Rasulullah SAW. Sedikitnya upayaku serta hina-dinanya diriku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, ya Arhamur Rahimin, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Karena Rasulullah ditindas ketika itu, dimusuhi ketika itu. Engkaulah Rabbku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu bermuka masam terhadapku? Ini orang-orang Mekah ya, yang suka buruk. Atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tapi ampunan yang kau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak turunkan murka atasku atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurkan hingga engkau menjadi ridho. Tiada daya serta upaya melainkan karenamu. Ini doanya Rasulullah SAW ketika diusir dari Taif. Melihat hal itu, maka pemilik kebun tadi, Utbah bin Syaibah tadi, merasa terpanggil begitu. Kasihan dengan Rasulullah SAW, mendengar doanya Rasulullah SAW. Maka dia memanggil budaknya Utbah yang bernama Adas. Adas ini adalah orang Nasrani yang jadi budaknya Utbah yang punya kebun tadi. Maka
Utbah mengatakan, ambillah setangkai anggur ini, antarkanlah kepada orang tersebut, suruh ngasih anggur, karena tadi ada pohon anggurnya ya di kebunnya. Tatkala dia menaruhnya di hadapan Rasulullah, beliau mengulurkan tangannya lalu mengambilnya dengan membaca apa? Bismillah. Melihat hal ini kaget, si Adas ini kaget. Sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Dia tahu, karena dia beragama Nasrani ya. Ini ucapan yang nggak biasa dilakukan oleh orang sini. Rasulullah baca apa? Bismillah. Ini dianjurkan kalau kita makan, minum, baca Bismillah. Yang paling sahih adalah Bismillah ya, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Bismillah. Dengan nama Allah Ta'ala saya makan. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, kamu berasal dari mana? Dan apa agamamu? Kata Rasulullah. Maka ada tadi mengatakan, aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawa. Ninawa, tahu ya Ninawa ya? Kemudian Rasulullah mengatakan, dari negeri seorang pria saleh bernama Yunus bin Matta. Ninawa tempatnya Nabi Yunus alaihi salam. Maka ada tadi mengatakan, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Maka Rasulullah menjawab, dia adalah saudaraku, dia seorang nabi, demikian pula dengan diriku. Adas langsung merengkuh Rasulullah, kemudian kedua tangan dan kakinya dicium oleh Adas tadi. Dan yakin dia seorang nabi, begitu. Dia tahu dia adalah seorang nabi, karena nggak ada yang tahu tentang hal itu kecuali nabi, begitu. Makanya kalau dilihat dulu ya, orang-orang Nasrani itu Masya Allah ya. Artinya kalau masih lurus itu akan menerima dakwah ini. Nah, dakwah ini. Itu. Mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Rasulullah itu kayak tahu anaknya sendiri. Bayangkan. Gitu. Dan dalam kitabnya ada akan datang seorang nabi ismuhu Ahmad, begitu kan? Namanya Ahmad. Namanya Muhammad. Udah tahu. Sementara Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah saling berkata satu sama lain, budakmu telah dibuatnya menentangmu. Marah deh akhirnya. Maka tatkala ada datang, keduanya berkata kepadanya, bagaimana kamu ini? Apa yang kamu lakukan? Wahai tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik daripada orang ini. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia telah memberitahukan kepadaku sesuatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Tadi tentang Yunus bin Matta tadi. Bagaimana kamu ini wahai Adas? Jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik daripada agamanya, kata mereka berdua. Ini. Kemudian Rasulullah setelah itu pulang ke Mekah. Misinya di Taif belum berhasil. 10 hari di sana berdakwah, ngajak orang, pemuka-pemuka didatangi, disampaikan tentang Islam, nggak ada satupun nggak ada yang respon, yang respect nggak ada. Yang ada hanyalah nolak, melempari batu, begitu. Ini Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Imam Bukhari tentang kisah ini. Saya bacakan secara singkat. Beliau bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu, tetapi perlakuan mereka yang paling berat yang aku rasakan adalah pada waktu di Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abd Yalail bin Abdul Kalal, tetapi dia tidak menanggapi apa yang aku inginkan, sehingga aku beranjak dari sisinya dalam keadaan sedih. Aku tidak lagi menyadari apa yang terjadi kecuali telah dekat tempat yang bernama Qarn Sa'lib, sekarang disebut dengan Qarn Al-Manazil. Waktu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba datanglah segumpal awan menaungiku. Lalu aku melihat ke arahnya
Dan ternyata di sana adalah malaikat Jibril yang memanggilku. Malaikat Jibril yang memanggil Rasulullah SAW di mana? Di Qarnul Manazil. Dia berkata, sungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapanmu, kaummu kepadamu, dan tanggapan mereka terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat menjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanmu terhadap mereka. Jadi malaikat Jibril sudah menyampaikan, Allah Ta'ala sudah mengutus malaikat penjaga gunung, malaikat Akhsyabain, untuk berbuat apapun kalau engkau mau. Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku dan memberikan salam kepadaku. Kemudian berkata, wahai Muhammad, hal itu terserah padamu. Jika engkau kehendaki, aku meratakan mereka dengan Al-Akhsyabain. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau menghendaki, kamu tadi sudah ditindas, diganggu, enggak ditanggapi sama kamu. Kalau kamu mau, gunung ini akan aku buat mereka rata dengan bumi. Maka akan aku lakukan, kata malaikat tadi, malaikat menjaga gunung tadi. Masya Allah ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah, iya benar sekali ya, salah sendiri. Apakah begitu? Tidak. Masya Allah ya. Inilah menunjukkan agungnya akhlak Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah katakan? Bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari tulang punggung mereka suatu kaum yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Masya Allah. Malah diampuni, malah didoakan kebaikan. Itulah Islam. Masya Allah. Ketika ada orang yang berbuat buruk pada kita, bagaimana sikap kita? Hajar, habisi aja. Oh, itu nggak tahu adab itu, udah untuk pelajaran bagi dia gitu. Kasih dia pelajaran begitu. Ini kalau kita begitu. Ini kalau Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Inilah sebaik-baik manusia begitu. Jadi ketika sudah ditawari, banyak kali ditawari gitu kan. Bukan mencari-cari, ditawari. Kalau kau mau, akan aku ratakan mereka ini dengan bumi, dengan gunung ini begitu. Tapi Rasulullah SAW berdoa, aku berharap nanti akan keluar dari tulang sulbinya. Artinya Pak, anak keturunannya orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak berbuat syirik. Dan ternyata benar, doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Setelah mereka berlalu, maka Taif termasuk orang-orang yang masuk Islam semua. Begitu, Masya Allah. Ini doanya Rasulullah SAW. Ada hikmah di sini. Ada hikmah di sini. Kenapa kok Rasulullah SAW ditawari? Ternyata ini jadi sebuah penentram begitu ya. Kalau misalkan antum udah dimusuhi, piye tak gawake bala tentara aku piye? Artinya gitu. Tak bawa semuanya nanti, tak suruh beresi semuanya. Tapi antum bilang jangan. Mudah-mudahan nanti akan ada kebaikan dari mereka. Ini menunjukkan Rasulullah itu ada yang mendukung begitu. Ada yang mendukung. Siapa? Allah Ta'ala. Ini menjadikan hati Rasulullah itu menjadi tentram lagi, jadi tenang lagi, semangat lagi berdakwah. Bayangkan ya, di Mekah sudah dimusuhi, sudah diusir-usir, ke Taif juga sama. Terus mau kemana lagi? Ya kan? Ini padahal sudah mau balik ke Mekah ini, udah mau sampai Mekah. Ternyata Rasulullah dikuatkan dengan diutusnya malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga gunung. Kemudian kisah tentang Rasulullah berdakwah kepada jin. Ya, setelah itu Rasulullah berdiam di sana sebentar sebelum sampai di Mekah tadi. Rasulullah diam sejenak di sana. Allah mengutus kepada beliau segolongan jin yang dikisahkan dalam Al-Quran pada dua tempat, yang di surat Al-Ahqaf dan di surat Al-Jin.
Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memperingatkan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yakni Al-Quran, yang telah diturunkan kepada Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Nah, di sini ada faedah di antaranya, kita juga wajib percaya dengan adanya jin. Jin itu ada nggak? Jawabannya adalah ada. Kok nggak bisa terlihat? Ya, memang makhluk gaib. Maka kita nggak boleh mengingkari adanya jin. Mungkin di pojok sana ada jinnya yang sedang mendengarkan. Kita nggak tahu. Tapi kita harus percaya dengan adanya jin. Begitu. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang taat, ada yang maksiat. Sama seperti manusia, begitu. Dan sama-sama mendapatkan beban taklif untuk menjalankan syariat. Jadi jin ya diperintahkan untuk sholat. Jin juga diperintahkan untuk berzikir, diperintahkan untuk haji, begitu. Nggak tahu kalau di Mekah sana jinnya. Makanya di sana itu termasuk tempat yang sangat sakral ya. Karena jinnya banyak. Tapi jinnya di sana berarti jinnya yang baik, begitu. Iya, betul. Sakral sekali di sana. Makanya nggak boleh macam-macam di sana. Kisahnya Ustaz Haris ceritakan. Orang yang sombong sedikit di sana nanti akan langsung diuji, begitu. Langsung ditegur seketika itu. Itu di Mekah. Ketika diingatkan anaknya nggak dikasih apa? Tulisan nama biar nanti mudah nyarinya. Dia bilang nggak apa, insya Allah aman. Setelah beberapa saat dia nyari anaknya nggak tahu kemana, begitu. Sampai nyari saat maghrib, begitu, baru ketemu. Langsung diuji oleh Allah Taala. Jadi di sana itu memang tempat yang sangat menyisahkan. Banyak kisah-kisah di sana. Alhamdulillah saya belum pernah mendapat kisah-kisah yang aneh-aneh di sana. Tapi teman-teman banyak, begitu ya. Ada yang berdoa sandalnya hilang, keluar langsung ketemu sandalnya. Muter-muter seharian nggak ketemu, berdoa di hadapan Ka'bah langsung ketemu, gitu. Macam-macam. Ada yang muter-muter nggak tahu jalan, ada juga begitu. Mungkin yang pernah ke sana, ini haji atau umroh, ini banyak kisah di sana. Di dalam surat Al-Jin, Allah Ta'ala juga menyebutkan, katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman padanya, dan kami sekali-kali tidak akan persekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Ya, ini jin juga didakwahi. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak melihat mereka. Rasulullah ketika menyampaikan itu tidak melihat mereka. Ada yang mengatakan melihat Allah. Intinya jin juga belajar dari Rasulullah SAW. Jin juga ada yang menerima dakwah, ada yang tidak. Ini juga merupakan penguat Rasulullah tadi. Ternyata masih ada yang menerima dakwah Rasulullah, begitu kan? Karena setelah itu Rasulullah dikabari ada jin yang turun ayat ini, kan berarti Rasulullah tahu akhirnya yang didakwahi jinnya tadi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu pengen menghibur Rasulullah SAW. Nggak usah terlalu bersedih ketika kaummu nggak mau mengikuti kamu. Ada jin juga mau belajar pada kamu. Ada jin yang juga mau mendengarkan dan menerima dakwah kamu. Karena ini jinnya terima masuk Islam, begitu.
Kemudian selanjutnya di samping itu juga ada berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan ada suatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalin mubin." Dan orang yang tidak menerima seruan yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah Ta'ala di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini ayat ini menunjukkan bahwasanya kita itu kadang-kadang tidak langsung menerima dakwah begitu ya. Orang juga nggak demikian, kadang-kadang nggak langsung menerima dakwah. Tapi kita perlu perhatikan, hati-hati ketika ada dakwah, ada nas, ada syariat hingga kepada kita, tapi kita menolaknya. Ini juga hati-hati. Ketika Allah Ta'ala merintahkan untuk sholat, kita enggan sholat, maka ini hati-hati. Ketika Allah Ta'ala merintahkan kita untuk berzikir, kemudian kita nggak mau berzikir, ini juga perlu hati-hati. Apa kata Allah? "Wa man la yujib da'iyallah", barang siapa yang nggak menerima, nggak menanggapi seruan Allah Ta'ala, falaisa bimu'jizin fil ard, maka tidak akan dapat melepaskan dari azab Allah Ta'ala di muka bumi ini. Akan tapi ketika Rasulullah SAW diutus, azab itu tidak langsung datang. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Ketika mereka menolak, maka langsung diazab. Nabi Lut, kaumnya diazab ketika tidak mau mengikuti perintah Nabi. Diazab dengan apa? Dijungkir balikkan buminya ini ya. Jadikan yang bawah dari atas kayak ditumplak begitu. Kemudian dihujani dengan batu. Bukan berarti buminya bolak-balik gitu, enggak. Ini mungkin enggak kira-kira? Mungkin saja. Secara logika bisa enggak? Bisa. Seperti kisahnya gunung api itu kan. Gunung api itu ketika meletus kan bisa saja dia akan dijungkir balikkan, kemudian ada batu-batu yang menjatuhkan mereka. Mungkin itu. Allah alam, kita enggak tahu. Nabi Nuh alaihissalam enggak mau ikut, tenggelamkan begitu. Iya, tenggelamkan. Muhammad, zaman Nabi Muhammad enggak mau ikut. Didoakan dan ditangguhkan ya, ditangguhkan. Ini sebenarnya resikonya juga besar ya. Resikonya juga besar. Karena kalau urusan nanti di akhirat itu berat. Urusan di akhirat itu berat. Tapi Allah hendak memberikan kita pelajaran. Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, kaumnya amalannya sedikit-sedikit. Tapi ternyata yang paling terdahulu untuk dihisab dan seterusnya. Kalau masuk neraka berarti masuk neraka duluan. Masuk surga berarti masuk surga duluan begitu. Ini kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan menuju Mekah. Sampai mendekati kota Mekah, maka Rasulullah ini bingung. Bukan bingung ya. Karena dia sudah keluar dan sudah diusir sama kaumnya. Siapa yang akan memberikan jaminan keselamatan? Siapa yang akan memberikan jaminan keselamatan? Rasulullah mengutus seorang dari suku Khuza'ah untuk mendatangi Al-Akhnas untuk minta perlindungan. Tapi Al-Akhnas mengatakan, aku adalah orang yang bersekutu dengan orang kafir Quraisy ya, nggak bisa ngasih perlindungan. Akhirnya Rasulullah nyari orang lain, sampai akhirnya Rasulullah bertemu dengan siapa namanya? Al-Mut'im. Lah, Al-Mut'im inilah yang memberikan perlindungan
Rasulullah SAW hingga Rasulullah bisa masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, aman. Hingga Rasulullah tawaf di sana, sholat sunnah di sana, kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya dengan aman. Makanya sudah masuk belum? Sudah? Oh ya. Nah, ini. Berarti ini kita tutup ya. Ini itu dari Rasulullah kemudian apa? Tawaf, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah itu Rasulullah SAW pulang. Rasulullah kembali ke Mekah lagi. Dan Rasulullah ini akhirnya, tapi Al-Mut'im ini ternyata meninggal sebelum perang Badar begitu ya. Demikian perjalanan Rasulullah SAW untuk berdakwah di Taif. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya, bagaimana sikap bijaksana dan kasih sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara orang yang mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala melalui syafaat Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.